Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjut ya, yang kemarin kan kita klausa. Aku dari dalam kamar ya nggak, bising kali nggak? Pegang Oke. sepuluh siapa punya? Mute dulu semuanya nak. Oke, lanjut ya. Jadi ini kan kemarin kita terakhir yaitu frase. Berarti kita masuk ke tingkatan berikutnya yaitu klausa. Klausa ya. Nah, kalau kemarin kita membahasnya frase itu adalah dua kelompok kata yang menduduki satu jabatan kalimat saja, bisa subjek atau predikat. Nah, kalau klausa berarti sudah di atasnya. Namanya juga sudah masuk ke kelas berikutnya. Jadi kalau klausa ini dia kelompok kata minimal subjek dan predikat. Berapa jumlah katanya? Bebas kalau yang ini, namanya klausa. Jadi klausa ini kelompok kata minimal subjek dan predikat. Dan dia berpotensi besar menjadi sebuah kalimat dan tidak memiliki intonasi akhir baca. Kalau dia memiliki intonasi akhir baca berarti dia sudah menjadi kalimat. Jadi kalau kalimat yang sederhana itu biasanya dia hanya terdiri dari satu klausa saja. Kalau dia kalimatnya sudah bertingkat, biasanya dia masuk ke klausa yang lebih banyak. Bisa 2, bisa 3. Jadi, coba kita perhatikan. Di sini ada sebuah kalimat. Bersama dengan istrinya, Bapak Soleh datang membawa oleh-oleh. Nah, perhatikan di sini ada sebuah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Tapi ingat, klausa itu minimal subjek dan predikat. Kalau dia terdiri dari 3 atau 4 kata sekaligus, tapi hanya menduduki sebagai objek dan keterangan, atau selain dari unsur subjek dan predikat, berarti namanya bukan klausa. Jadi klausa itu minimal subjek dan predikat. Selebihnya numpang. Jadi dia nggak wajib. Boleh dia berada di situ, boleh tidak. Jadi ini bersama dengan istrinya. Ada predikat dan pelengkap. Apakah dia termasuk klausa? Tentu tidak. Karena apa? Karena dia terdiri dari predikat dan pelengkap. Subjeknya tidak ada. Bapak Soleh datang. Nah, ini sudah ada subjek dan predikatnya. Maka dia disebut dengan klausa. Karena dia sudah ada unsur yang paling penting di dalam sebuah klausa, yaitu subjek dan predikat. Kemudian yang terakhir adalah membawa oleh-oleh. Predikat dan objek. Nah, predikat dan objek berarti dia bukan sebuah klausa. Ini untuk klausa. Kenapa kita harus belajar klausa? Nanti ketika kalian menulis sebuah kalimat, kalian akan tahu di mana dia kalimat tunggal, di mana dia kalimat majemuk. Ketika kalian sudah tahu sebuah klausa. Kenapa harus belajar frase? Karena kalian harus bisa mengelompokkan mana yang subjek saja dia, mana yang predikat sajakah dia, mana objekkah saja dia, atau pelengkap sajakah dia, mana keterangan sajakah dia. Walaupun dia terdiri dari 2 atau 3 kata. Jadi harus bisa mengelompokkan mana yang frase, mana yang klausa. Frase 1 fungsi saja, sementara klausa harus subjek dan predikat.
Oke, sudah sampai di klausa, berarti kita masuk ke berikutnya, yaitu ini dia yang paling penting, yaitu kalimat. Kalau sudah mengetahui kelas-kelas sampai klausa, kalimat ini adalah pembuka awal kalian untuk menulis semuanya, termasuk riset, kemudian menulis karangan teks, dan lain-lain. Perhatikan, tadi kan kita belajar sampai dengan klausa ada subjek dan predikat. Nah, kalau kalimat berarti dia sudah lebih banyak. Jadi di dalam kalimat itu, jadi kalau kita bisa memberikan pengertian kalimat itu apa, kalimat itu adalah satuan kecil yang memuat unsur-unsurnya dan dia bisa berdiri sendiri. Nah, itu kalimat. Apa saja unsur-unsur sebuah kalimat? Ada subjek. Apa itu subjek? Subjek itu adalah unsur yang melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan atau melakukan si predikat. Unsur pokok kalimat yang dapat berupa kata benda, nomina, atau kelompok kata benda, frase, nomina, dan klausa. Artinya, subjek itu pasti benda. Benda yang bisa melakukan sebuah kegiatan. Lalu, apakah benda itu kita kategorikan benda hidup atau benda mati? Nah, sebenarnya dalam hukum di bahasa Indonesia, subjek itu wajib dia harus makhluk hidup karena dia yang mampu melakukan kegiatan. Nah, tapi dari kalau misalnya kita lihat karangan sebuah karya sastra, mereka membuat kalimat-kalimat itu subjeknya dari benda selain benda hidup, itu tidak masalah. Kenapa? Sastra itu tidak terikat dengan penulisan sesuai dengan PUEBI, Panduan Umum Bahasa Indonesia. Nah, PUEBI itu ada catatan di situ. Apa saja yang bisa kita tulis di dalam bahasa Indonesia itu adalah aturan-aturan penulisan di dalam bahasa Indonesia. Kalau sastra, penulisannya bebas dari aturan-aturan itu. Maka dia tidak terikat dengan aturan-aturan seperti yang saya sebutkan tadi. Subjek itu sebenarnya adalah wajib makhluk hidup. Karena dialah yang mampu melakukan pekerjaan. Berikutnya, unsur yang kedua yaitu adalah predikat. Apa itu predikat? Sebelumnya kita sudah bahas yang namanya verba. Verba itu adalah kata kerja. Jadi predikat pada umumnya adalah verba. Di sini sudah ada saya sebutkan adalah unsur utama di dalam kalimat yang berupa kata kerja verba, atau kelompok kata kerja, kata sifat, atau kelompok kata sifat. Nah, jadi predikat itu bisa berbentuk kata sifat atau adjektiva. Tetapi kategori predikat yang mana seperti benda, yang mana seperti frasa nominal, itu nanti ada. Nah, tapi pada umumnya seperti predikat saya tertidur, itu berarti predikatnya intransitif. Saya menulis berarti predikatnya adalah transitif. Yang kemarin kita sebutkan transitif tidak butuh objek, intransitif dia tidak butuh objek. Kemudian ada beberapa predikat yang bisa kalian buat seperti kata iyalah.
adalah. Nah, itu dalam sebuah penulisan teks itu bisa masuk ke dalam predikat. Nanti kita tinjau lebih lanjut ketika kita menulis sebuah teks. Berikutnya adalah objek. Objek pasti kata benda. Unsur kalimat yang kehadirannya bergantung kepada unsur predikat yang mana tadi saya sebutkan predikat transitif dan intransitif. Jadi objek itu kebutuhannya tergantung kepada si predikat. Dia boleh wajib, boleh tidak. Dan pastinya objek ini adalah kata benda. Nah, ini dia. Lawas sebenarnya berteman dengan si objek, tapi cukup berbeda, yaitu pelengkap. Pelengkap ini, nak, tidak bisa kita jadikan dia sebagai subjek. Sementara kalau dia objek, bisa kita jadikan subjek dengan mentransformasi kedudukannya. Saya makan nasi, nasi dimakan saya. Berarti itu transformasi dari objek menjadi subjek. Nah, kalau dia pelengkap, pelengkap ini dia tidak bisa bertransformasi menjadi subjek. Pelengkap ini tidak bisa bertransformasi menjadi subjek. Walaupun dia nanti bentuknya adalah kata benda. Oke, lanjut dia. Yang terakhir adalah keterangan. Nah, keterangan ini ada yang wajib, ada keterangan mana suka. Jadi wajib ini seperti apa? Tempat, waktu. Sementara kalau dia keterangan mana suka ini seperti situasi, kondisi. Jadi dia mana suka kita. Tapi kalau keterangan waktu dan tempat ini kan kita tidak bisa mana suka kita, sesuailah dengan kalimat tersebut. Oke, sampai sini. Kira-kira adakah yang mau bertanya untuk klausa dan kalimat? Ada? Ada, nak, yang mau bertanya? Berarti udah paham semua ya? Halo? Oke, baiklah. Tadi saya belum memberikan contoh untuk kalimat berpelengkap. Berpelengkap ini contohnya adalah ayah membelikan adik sepeda baru. Ayah membelikan adik sepeda baru. Ya, ayah membelikan adik sepeda baru. Ada kata sepeda baru di situ sebagai pelengkap. Jadi sepeda baru itu tidak bisa menjadi subjek. Nah, seperti itu. Untuk semua unsur kalimat sudah saya jelaskan. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Untuk lebih lanjut kalian boleh diskusi dengan saya di psikologi, ada forum diskusi di situ. Apapun yang kalian pertanyakan tentang pertemuan kita hari ini. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CT Arsa, semangat juara. Waalaikumsalam.